Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Syaifuddin, Nita Miftahul Farida, Skalistiana akan menampilkan tugas kami. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Mengelola Budaya dan Etika. Semakin banyak suatu badan organisasi, maka semakin banyak pula ketentuan masyarakat kepada badan organisasi tersebut. Banyak lembaga bisnis yang memanfaatkan seluruh cara untuk menjuarai persaingan. Oleh karena itu, manajer diharapkan bisa melakukan bisnis yang memadati syarat dan dalam adab usaha, baik sebagai moral atau norma masyarakat. Etika dan sifat-sifat dasar pekerjaan manajemen, yaitu sopan santun berhubungan dengan hubungan organisasi, dengan bagian luar walaupun bagian dalam organisasi. Kepedulian terhadap sopan santun dalam organisasi bisa dibagi 3, yaitu 1. Ikatan organisasi bersama pegawai. 2. Ikatan pegawai dengan organisasi. 3. Ikatan organisasi dengan bagian luar. Penyimpangan di tempat kerja. Penyimpangan di tempat kerja dapat diartikan sikap tidak baik yang melampaui norma-norma organisasi tentang benar dan salah. Intensitas etika dari keputusan. Intensitas etika tergantung kepada 5 faktor, yaitu 1. Besarnya dampak adalah jumlah kerugian atau keuntungan yang dihasilkan dari suatu hasil perilaku. 2. Keputusan kemasyarakatan merupakan keputusan apakah suatu sikap itu baik atau buruk. 3. Bisa jadi dampak adalah kesempatan di mana sesuatu akan muncul dan berdampak kerugian bagi orang lain. 4. Persiapan sesaat ialah waktu di bagian perilaku dengan dampak yang disebabkannya. 5. Kedekatan dampak ialah jarak kemasyarakatan, kejiwaan, budaya, atau fisik. Pengembangan moral. Pengembangan moral meliputi sebagai berikut. 1. Melaksanakan peraturan untuk menangkis hukuman fisik. 2. Melaksanakan peraturan apabila berbuat sedemikian itu merupakan kepentingan langsung Anda. 3. Meresapi apa yang diinginkan oleh orang-orang yang erat dengan Anda. 4. Menjaga tatanan konvensinya dengan menyetok kewajiban-kewajiban yang telah diputusi. 5. Menghormati hak-hak orang lain dan menjaga nilai-nilai dan hak-hak mutlak tanpa merespon pendapat mayoritas. 6. Membuntuti prinsip-prinsip baik yang dipilih sendiri, bahkan kalau prinsip-prinsip itu menerobos hukum. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang etis meliputi sebagai berikut. 1. Prinsip kepentingan pribadi jangka panjang. 2. Prinsip kebijaksanaan pribadi. 3. Prinsip perintah agama. 4. Prinsip peraturan pemerintah. 5. Prinsip manfaat bersama. 6. Prinsip hak perorangan. 7. Prinsip pemerataan keadilan. 2 pandangannya berbeda. Yang pertama, pandangan klasik, the classical view, adalah pandangan bahwa satu-satunya tanggung jawab tata laksana yaitu untuk memaksimalkan keuntungan atau laba. Kedua, pandangan sosial ekonomi, the socio-economic view, merupakan pandangan bahwa tanggung jawab sosial tata laksana jauh melampaui sekedar mendapatkan laba, melainkan juga mencakup melindungi dan meninggikan kesejahteraan masyarakat. Etika manajerial. Menurut Stephen W. Robbins dan Marie Coulter, terdapat 4 pandangan tentang etika, yaitu 1. Utilitarian view of ethics, atau pandangan etika utilitarian. 2. Theory of justice view of ethics, atau pandangan etika teori keadilan. 3. Rights view of ethics, atau pandangan etika hak. 4. Integrative social contract theory, atau pandangan etika teori kontrak sosial terpadu. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dapat diartikan sebagai wujud pelaksanaan perilaku dalam organisasi. Tanggung jawab sosial juga bisa didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, pengambilan keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Peran kepada siapa organisasi bertanggung jawab sosial. 1. Model pemegang saham.
Shareholder. Pandangan tentang tanggung jawab sosial yang menyebutkan bahwa sasaran organisasi yang utama adalah memaksimalkan keuntungan agar bermanfaat para pemegang saham. 2. Model pihak yang berkepentingan, stakeholder. Teori tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang mengatakan bahwa tanggung jawab tata laksana yang terpenting kelangsungan hidup jangka panjang. Bukan hanya memaksimalkan laba, dicapai dengan memuaskan keinginan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, bukan hanya pemegang saham. Tujuan dari nilai bersama. 1. Tujuan yang pertama dari nilai bersama adalah bahwa mereka bertindak sebagai tonggak penunjuk untuk keputusan manajerial dan tindakan. 2. Tujuan lain dari nilai bersama adalah dampak mereka pada perilaku karyawan dalam membentuk dan mengomunikasikan apa yang menjadi harapan organisasi terhadap anggotanya. 3. Pengaruh pemasaran usaha. 4. Nilai bersama adalah cara untuk membangun semangat tim dalam organisasi. Mengembangkan nilai bersama. 1. Libatkan semua orang di perusahaan. 2. Biarkan menyesuaikan nilai oleh departemen, individu, atau unit. 3. Mengharapkan dan menerima resistensi karyawan. 4. Pernyataan singkat. 5. Hindari pernyataan sepele. 6. Meninggalkan referensi keagamaan. 7. Tantangan. 8. Hidup. Budaya organisasi manajemen. Untuk mengubah budayanya, suatu organisasi mungkin saja perlu melakukan desain ulang struktur organisasinya dan memperbaiki sistem kompensasi yang digunakan untuk memotivasi karyawannya. Struktur organisasi adalah suatu sistem formal yang menggambarkan hubungan pekerjaan dan otoritas sehingga suatu organisasi dapat mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Struktur organisasi yang berbeda akan menumbuhkan budaya yang berbeda. Manajer perlu mendesain struktur organisasi tertentu untuk menciptakan suatu budaya organisasi tertentu. Konsep dasar budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu. Suatu sistem dari makna bersama. Budaya organisasi memiliki kepribadian yang menunjukkan ciri suasana psikologis organisasi, yang memiliki arti penting bagi kehidupan organisasi, kenyamanan, kelancaran, dan keefektifan organisasi. Karakteristik budaya organisasi. Inovasi dan pengambilan risiko. Mencari peluang baru, mengambil risiko, bereksperimen, dan tidak merasa terhambat oleh kebijakan dan praktek-praktek formal. Stabilitas dan keamanan untuk mengantisipasi kejadian yang dapat disangka sebelumnya, serta penerapan dari aturan-aturan yang mengarahkan perilaku. Manfaat budaya perusahaan. Meningkatkan reputasi dari perusahaan tersebut, meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja, tingkat turnover yang rendah. Fungsi budaya perusahaan. Budaya perusahaan sebagai sekumpulan asumsi-asumsi mendasar berfungsi untuk memberikan arah bagi anggota perusahaan atau organisasi tentang apa yang harus diperhatikan. Makna dari segala sesuatu yang harus dicapai, bagaimana seharusnya reaksi dan tindakan yang diambil dalam situasi-situasi tertentu. Pengaruh lintas budaya. Pemasaran ke luar negeri telah menjadi sangat penting bagi bisnis Amerika sekarang. 3 dari 4 perusahaan manufaktur berhubungan dengan penjualan produk ke luar negeri, baik langsung maupun tidak langsung. Pengaruh subbudaya. Dalam masyarakat, individu tidak semuanya mempunyai nilai budaya yang sama. Segmen tertentu mungkin diidentifikasikan sebagai subbudaya karena mereka mempunyai nilai homogenetis dan kebiasaan yang membedakan mereka dari masyarakat secara keseluruhan. Tipe-tipe subbudaya. 1. Subbudaya umur. 2. Subbudaya geografi. 3. Subbudaya agama. 4. Subbudaya non-tradisional atau komunitas gay. 5. Subbudaya etnis. Etika dan perilaku etis dalam organisasi. Etika meliputi persoalan moral dan pilihan dan berhubungan dengan perilaku yang benar dan salah. Sekarang ini disadari bahwa yang menentukan perilaku etis bukan hanya individu dan kelompok, tetapi juga sejumlah faktor yang relevan dari lingkungan, budaya, organisasi, dan eksternal. Teori-teori etika. 1. Teori deontologi, yaitu berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti kewajiban, etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik.
2. Etika teologi, yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan tindakan itu atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atau tindakan yang dilakukan. 3. Etika utilitarisme adalah paham atau aturan dalam filsafat moral yang bukan prinsip manfaat atau kegunaan, the principle of utility, sebagai prinsip moral yang paling mendasar. Sekian presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.